Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Saluran Distribusi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. 1. Bagus Rengga Rizkian, NIM 202011094. 2. Ahmad Zainal Arosid, NIM 202011095. 3. Natasha Eka Oktaviani, NIM 202011113. 4. Tiara, NIM 202011470. 5. Nadia Victoria, NIM 202011477. Selanjutnya langsung saja ke materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, distribusi sendiri memiliki arti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Umumnya saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada para konsumennya. Fungsi saluran distribusi. 1. Informasi untuk menggabungkan semua informasi penting mengenai konsumen serta pesaing perusahaan sehingga informasi ini berguna untuk merencanakan dan membantu pertukaran barang. 2. Negosiasi untuk mencoba menyepakati harga serta syarat lainnya agar dapat memungkinkan perpindahan hak milik barang. 3. Payment untuk pembeli yang ingin membayar tagihan kepada penjual biasanya melalui bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya. 4. Ordering berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang kepada perusahaan melalui surat pure cash order. 5. Physical possession dengan mengangkut serta menyimpan barang yang diproduksi dari bahan baku hingga barang jadi, sehingga barang tersebut sampai ke konsumen akhir. 6. Promotion berfungsi sebagai penyebaran dan pengembangan komunikasi persuasif dengan meyakinkan konsumen mengenai produk yang ditawarkan. 7. Risk taking untuk menanggung resiko dalam melaksanakan pekerjaan dari saluran distribusi, maka harus dilakukan terlebih dahulu riset pemasaran tersebut. 8. Title mendorong adanya perpindahan kepemilikan barang melalui organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. 9. Financing berfungsi sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi. A. Produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dalam prosesnya, produsen mengandalkan agen untuk menyalurkannya ke pedagang-pedagang besar. B. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Secara umum, saluran ini tergolong sebagai pola umum yang kerap terjadi di pasar. C. Produsen, agen, pengecer, konsumen. Berbeda dengan pola-pola sebelumnya, produsen lebih mengandalkan agen untuk menjualnya langsung ke pengecer dan konsumen. D. Produsen, konsumen. Dalam pola ini, konsumen bisa membeli barang yang diproduksi langsung oleh produsen tanpa melewati tahap apapun. Strategi saluran distribusi. 1. Strategi distribusi intensif. Distribusi yang satu ini merupakan bentuk strategi yang menempatkan produk dagangan pada retailer, pengecer, serta distributor di bagian tempat. Teknik ini sangat cocok diterapkan pada produk atau barang sehari-hari, terutama produk dengan permintaan konsumsi yang cukup tinggi. Strategi ini biasanya diterapkan dalam pemasaran sembako, sikat gigi, sabun, pasta gigi, deterjen, dan yang lainnya. 2. Strategi distribusi selektif.
Strategi distribusi yang satu ini adalah metode distribusi yang dilakukan dengan cara menyalurkan produk dan jasa pada daerah pemasaran pilihan, disertai dengan proses pemilihan beberapa pengecer atau distributor dalam suatu daerah. Contoh produk yang sering menerapkan strategi ini adalah kendaraan bermotor, produk elektronik, sepeda, buku, pakaian, dan sebagainya. 3. Strategi distribusi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif akan diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Contoh strategi ini meliputi supermarket, minimarket, showroom mobil, factory outlet, hypermart, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan saluran distribusi. Pertama, pertimbangan pasar. 2. Pertimbangan produk. 3. Pertimbangan perantara. 4. Pertimbangan perusahaan. Cara memilih saluran distribusi. 1. Pertimbangkan pesaing. 2. Periksa biaya dan manfaat. 3. Beri peringkat pada setiap opsi. Tahapan saluran distribusi. A. Produsen merupakan pemilik produk yang menjual produknya kepada distributor, sehingga pemilik juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan produk. B. Distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen, kemudian menjual produk kepada grosir atau retail. C. Subdistributor. Sebagai pihak subdistributor adalah kegiatan yang membeli produk kepada distributor utama. Biasanya titik penyaluran produk subdistributor juga ditentukan oleh distributor utama. D. Grosir. Sebagai pengusaha yang berdagang dengan cara membeli produk dari distributor, setelah itu dijual kembali kepada pengecer dan pedagang besar. E. Pedagang eceran. Menjadi pedagang eceran akan melakukan kegiatan jual beli secara langsung pada konsumen akhir, di mana biasanya pedagang akan berkomunikasi secara langsung kepada konsumen dan tidak menjual kembali barang tersebut. F. Konsumen. Konsumen adalah pembeli akhir dengan cara menikmati barang atau layanan secara langsung dengan tujuan dan kebutuhan pribadi. Faktor penentu saluran distribusi yaitu 1. Menentukan pasar untuk saluran distribusi. 2. Penentuan barang. 3. Penentuan perusahaan. 4. Penentuan perantara. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum diskusi yang telah disediakan di Sunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.